Mahasiswa di berbagai daerah rencananya akan kembali berunjuk rasa memprotes kondisi ekonomi yang mereka nilai semakin memberatkan rakyat dan menuntut perbaikan. Pemerintah sudah merespons menyikapi tuntutan yang disuarakan mahasiswa pada aksi unjuk rasa di sejumlah daerah pada pekan lalu. Lalu bagaimana langkah konkret yang harus dijalankan oleh pemerintah di tengah situasi geopolitik yang juga mengguncang kondisi ekonomi global? Kita masih akan membahasnya bersama juru bicara Partai Gerindra Bahtra Banong. Mas Bahtra, menyambung soal pertanyaan saya sebelum jeda tadi. Bagaimana pemerintah menjawab soal keterlibatan TNI di aksi unjuk rasa yang kemarin? Iya, kalau TNI kan mungkin hanya perbantuan ya, karena mungkin rata-rata kan atau memang setiap ada aksi demonstrasi biasanya pihak kepolisian kan meminta bantuan personil dalam hal pengamanan ya, karena kan kita juga tidak pengen bahwa aksi-aksi ini nanti mungkin ada disusupi atau yang lain-lain atau kemudian juga untuk mengatur lalu lintas, karena kan di sisi lain juga kan terjadi aksi, tapi di sisi lain juga aktivitas masyarakat kita kan juga harus tetap berjalan ya. Dan kalau kita lihat kemarin kan itu sangat baik ya, sangat kondusif, tidak ada anarkisme yang terjadi, dan aparat kita juga kita harus memberi apresiasi ya, baik itu kepolisian kita begitupun dengan TNI menjaga adik-adik mahasiswa yang menyampaikan pendapatnya ini, terus kemudian tidak represif, bahkan secara damai, dan itu memang ya harusnya seperti itu ya. Dalam hal menyampaikan pendapat, teman-teman mahasiswa juga harus dijaga, karena kan mahasiswa kita ini kan menyampaikan pikiran-pikirannya ya, menyampaikan pandangannya, dan tentu dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi itu sesuatu yang sah-sah saja dan diperbolehkan memang menurut undang-undang. Berarti hanya sekedar pengamanan ya Mas Batra, karena yang jadi pertanyaan biasanya tidak dihadapkan begitu antara masa aksi dengan TNI, karena biasanya hanya kepada polisi saja. Tapi kita akan lanjut topik lain Mas Batra, soal BBM. Ini kan Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa meskipun Pertamax naik, tapi pemerintah masih menggodok nih akan mengeluarkan insentif supaya daya beli masyarakat tetap terjaga. Sudah terfikirkankah apa yang akan dilakukan soal itu? Kalau itu kan kita menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah ya. Tentu pemerintah akan lebih tahu ya apa yang akan dilakukan ke depan. Tapi yang pasti kami punya keyakinan kuat, karena Pak Prabowo ini kan ketua umum kami juga ya, ketua umum Gerindra. Kami punya keyakinan kuat bahwa yakin dan percaya Pak Prabowo selalu bekerja untuk kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat banyak, dan pasti akan memperhatikan semua dari berbagai aspek, walaupun memang tantangan global yang kita hadapi ini tidak mudah. Dan saya ingin meyakinkan publik bahwa Pak Prabowo tidak pernah lelah, tidak pernah bahkan istirahatnya sangat kurang, agar terus melakukan yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara, walaupun situasi kita sangat dipengaruhi oleh situasi global, apalagi terkait soal harga minyak dunia ya, yang tentu fluktuatif ya, karena situasi perang ini ya kan kita nggak tahu ya, mungkin tadi harganya di angka berkisar 80, tapi kalau tiba-tiba ada serangan lagi kan itu bisa melonjak lagi ke atas. Tapi kita berharap mudah-mudahan itu semua bisa kita lewati bersama, dan tentu memang yang kita butuhkan adalah bagaimana agar persatuan sebagai anak bangsa. Harus kita selalu memberi support satu sama lain, karena ini tantangannya kan bukan di dalam negeri tetapi tantangannya di luar negeri, dan itu tidak bisa kita kondisikan dengan baik, karena ini semua negara juga mengalami hal yang sama, dan itu di luar kuasa Indonesia sebagai suatu bangsa. Nah, maka dari itu kita harus bersatu padu, terus kemudian memberikan support kepada pemerintah agar pemerintahan kita juga terus bekerja dengan baik, terutama bagaimana program-programnya bisa lebih tepat sasaran, dan program-programnya juga yang harus lebih efisien dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sebagaimana yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa jangan lagi melakukan pemborosan anggaran yang tidak pada peruntukannya, yang tidak pada penggunaannya. Nah, itu kita harus mengawasi bersama ya. Baik itu masyarakat kita, begitupun mahasiswa atau DPR juga harus ikut terlibat aktif untuk mengawal program-program strategis pemerintahan Prabowo Subianto.
Ya, meskipun sudah disampaikan bahwa kenaikan Pertamax itu salah satu alasannya adalah sudah menyesuaikan standar pasar begitu ya. Tapi apakah pemerintah masih membuka kemungkinan untuk meninjau kembali harga Pertamax? Ya tentu misalnya kalau besok tiba-tiba harga minyak dunia turun jauh ya kan tidak menutup kemungkinan kan. Hmm. Kalau misalnya tiba-tiba harga minyak dunia $50 ya per barel atau misalnya $60 artinya kan juga bisa dilakukan penyesuaian. Tetapi faktanya kan hari ini masih di atas standar asumsi APBN kita kan karena kan masih angkanya tadi di angka 83, 84 ya kan mendekati 90 sementara asumsi APBN kita kan hanya 70 ya. Jadi kita lihat ke depan ya, mudah-mudahan situasi geopolitik dunia atau geoekonominya juga makin baik. Nah, tentu juga pasti pemerintah akan melakukan penyesuaian-penyesuaian ya. Oke, Mas Batra, yang kemudian juga memantik kemarahan publik itu kan soal kenaikan Pertamax yang kemudian dilakukan secara tiba-tiba begitu ya, tidak ada sosialisasi, tidak ada pengumuman, yang kemudian juga ini disuarakan mahasiswa, dinilai harganya sangat signifikan kenaikannya dan memberatkan masyarakat. Respons pemerintah soal itu? Sebenarnya nggak tiba-tiba juga ya, karena banyak apa namanya yang menyarankan kepada pemerintah harusnya kan Ya, di awal tahun dinaikkan kan. ya, tapi Bahkan tidak harusnya naiknya disosialisasikan kan secara resmi oleh pemerintah? harusnya kan naiknya kan di bulan April malahan ya kan sekarang kan bulan Mhm. bulan 6. Artinya Pak Prabowo betul-betul berpihak kepada rakyat. Kenapa? Yang seharusnya kan penyesuaiannya kan di beberapa bulan yang lalu. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan? Karena pemerintah tahu betul dampaknya begitu misalnya dinaikkan pasti di Mhm. sana akan banyak yang terkena dampaknya dan itu Mhm. juga pasti menurunkan daya beli masyarakat dan pemerintah selalu menjaga itu bentuk perhatian pemerintah terhadap rakyatnya yang Ya. harusnya misalnya apa namanya bulan April naik atau jauh sebelum itu para pengamat juga sudah memberi masukan agar harga minyak dinaikkan tapi Pak Ya. Prabowo bersikukuh bahwa nggak boleh kita naikkan terutama yang subsidi agar tidak membebani masyarakat, agar tidak membebani rakyat kita yang penghasilannya di bawah rata-rata. Mhm. Artinya pemerintah, Anda mau bilang bahwa ini tidak mendadak begitu? Ini sudah dikomunikasikan oleh pemerintah kepada rakyat? Ya semestinya kan kalau kita lihat ya penjelasan Kementerian SDM bahwa harusnya kan naiknya kan di bulan April ya. Tetapi kan jedanya masih apa itu masih tidak dilakukan karena Mhm. pemerintah berkomitmen bahwa Ya. kita harus Mhm. ya apa namanya menjaga daya beli masyarakat kita karena kalau kita naikkan pasti terkena dampak. Kalau Mhm. misalnya dinaikkan jauh-jauh hari sebelumnya, tapi pemerintah kan mengambil jeda yang begitu panjang ya Ya. kan. Tapi Nah, persis memang seperti situasi global ini tidak bisa dikendalikan ya pasti Mhm. terjadi penyesuaian. Oke, tapi persis seperti yang Anda katakan sesungguhnya Mas Batra bahwa yang disampaikan pemerintah adalah tidak akan menaikkan harga BBM begitu sehingga itu yang dipegang oleh warga atau masyarakat bahwa BBM tidak akan naik. Bukan kata-kata pengamat dan lain sebagainya, tapi pernyataan resmi pemerintah dan kemudian 10 Juni tiba-tiba harga BBM naik. Nah, menurut Anda apakah kemarahan masyarakat itu wajar? Ya, yang pemerintah sampaikan kan menjamin bahwa BBM non apa namanya BBM subsidi kan tidak akan naik sampai akhir tahun. Dan Mhm. itu kan dipegang komitmen itu terhadap pemerintah sampai hari ini Mhm. kan BBM subsidi nggak dinaikkan. Ya. Ya, artinya apa? Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga rakyat kecil kita, terutama yang pengguna BBM yang subsidi ini. Dan Oke. sampai sekarang kan BBM subsidi nggak dinaikkan sampai sekarang. Mhm. Bahwa kemudian misalnya dinaikkan BBM non subsidi ini kan penyesuaian terhadap apa namanya harga minyak dunia. Betul. Tapi pemerintah komitmen bahwa sejak awal dia tidak akan menaikkan BBM subsidi sampai di akhir tahun dan sampai hari ini kan kita lihat BBM subsidi kan tidak dinaikkan. Mhm. Oke, kenapa itu saya tanyakan karena dalam aksi besok yang akan digelar oleh mahasiswa, isu soal kenaikan harga BBM ini akan masih menjadi poin tuntutan utama begitu. Jadi kami pengen tahu respons pemerintah akan seperti apa? Apakah memang akan tetap harganya di situ atau akan meninjau kembali dengan berbagai cara? Seperti apa kira-kira sudah dipikirkankah? Ya pemerintah kan sudah menyampaikan ya secara gamblang ya bahwa kenaikan Pertamax ini kan BBM non subsidi. Ya. Naiknya karena mengikuti harga pasar minyak dunia. Mhm. Sementara asumsi APBN kita kan hanya $70 per barel. Tapi harga sekarang kan jauh di atas rata-rata itu. Itulah kenapa pemerintah melakukan penyesuaian. Kalau misalnya minggu depan situasi global kita makin baik,
atau harga minyak dunia nanti $40 per barel, itu kan berarti kan pasti pemerintah juga melakukan penyesuaian. Tetapi karena sekarang kan harga minyak dunia kan masih jauh di atas asumsi APBN kita, jadi pemerintah melakukan penyesuaian, kemudian itulah diambil keputusan, tapi keputusannya juga kan betul-betul dipilah ya. Yang BBM subsidi kan tidak dinaikkan, artinya apa? Pemerintah juga terus berpihak kepada kepentingan rakyat kecil, kepentingan masyarakat kita untuk menjaga daya beli masyarakat di tingkat bawah. Oke, Mas Batra, kalau tadi kan kita sempat membahas soal poin-poin tuntutan atau 5 tuntutan dalam aksi mahasiswa 2 hari yang lalu. Anda tadi sudah mengelaborasi atau menjelaskan soal 3 poin. Ada 2 poin lagi, Mas Batra, soal keterlibatan militer, meskipun Anda juga tadi sudah menyampaikan soal keterlibatan TNI di demonstrasi yang kemarin. Kalau soal poin yang terakhir, Mas Batra, bahwa mahasiswa juga meminta supaya Presiden Prabowo berhenti mengelak, kemudian mengakui kesalahan pemerintah. Bagaimana Anda memaknai tuntutan tersebut? Ya kalau saya lihat ya, misalnya kemarin yang dituntut soal perbaikan MBG, Pak Prabowo kan langsung secara secara tegas mengambil keputusan untuk kemudian memberhentikan pimpinan BGN. Apakah itu bukan perbaikan? Terus kemudian Pak Prabowo menginstruksikan kepada kepala BGN yang baru agar anggarannya ditinjau supaya lebih efisien lagi. Penerima manfaatnya ya lebih diperuncing lagi terhadap daerah 3T atau betul-betul daerah yang membutuhkan. Apakah itu bukan bentuk komitmen pemerintah untuk terus berbenah, untuk terus memperbaiki program-program yang dianggap bahwa ini penting untuk keberlanjutan, ini penting untuk kepentingan masyarakat banyak. Ya, oke. Ya, Mas Batra, poin yang kelima, mungkin yang disoroti mahasiswa adalah soal gaya komunikasi presiden atau kemudian juga gaya komunikasi pemerintah. Apakah Anda melihat bahwa memang hal itu juga perlu ada yang dievaluasi supaya komunikasi kepada masyarakat bisa jauh lebih baik mungkin? Anda membaca hal itu tidak? Ya, pemerintah, saya sampaikan sejak awal Mbak, bahwa pemerintah tidak anti kritik, pemerintah selalu menerima penyampaian pendapat, aspirasi, dan kemudian masukan-masukan itu juga tentu pasti dijadikan bahan untuk terus melakukan perbaikan kinerja dalam rangka untuk mensukseskan program-program prioritas Presiden Prabowo. Jadi yakin dan percaya bahwa pemerintah di bawah Presiden Prabowo terus berkomitmen untuk kemudian bagaimana program-program kerakyatan ini harus berjalan maksimal, harus berjalan optimal. Maka itu butuh keterlibatan kita semua, baik itu mahasiswa, baik itu kelompok masyarakat ataupun DPR, untuk terus mengawal agar program kerja yang sangat strategis ini bisa berjalan tepat sasaran, bisa berjalan secara optimal, bisa berjalan tentu dengan anggaran yang betul-betul ya sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak ada lagi pemborosan di sana. Dan tugas kita semua untuk mengawal program prioritas ini agar terlaksana dengan baik dan sebagaimana apa yang menjadi harapan Presiden Prabowo dan tentu harapan semua masyarakat ya. Baik, Mas Batra, berarti sederhananya dari 5 tuntutan itu tidak ada satupun yang bisa dipenuhi ya, Mas Batra? Karena kalau mengacu kepada saya jelaskan dari awal ya bahwa tuntutan pertama kan jauh sebelum ada tuntutan Pak Prabowo sudah menginstruksikan dalam bentuk peraturan dan surat instruksi kepada kementerian lembaga, begitupun kepada seluruh kepala daerah, baik itu kabupaten kota, begitupun provinsi, dan itu sudah berjalan. Berjalan, semua anggarannya dikurangin, kementerian lembaga, terus kemudian semua anggaran dana transfer ke daerah juga dikurangi. Artinya apa? Pak Prabowo kan sudah menjalankan penghematan dan efisiensi, itu yang pertama. Yang kedua, terkait soal BBM subsidi kan tidak naik. Yang dinaikkan adalah BBM non subsidi yang tentu harus mengikuti harga pasar dunia, karena minyak dunia kan lagi fluktuatif harganya akibat dampak dari situasi geopolitik kita, Mas Batra, global. Karena itu begini Mas Batra, saya mengacu saya bisa tangkap penjelasan Anda sejak awal, tapi saya mengacu pada apa yang ditulis oleh mahasiswa, karena mereka menuliskan turunkan harga BBM. Berarti kan mereka meminta kenaikan Pertamax itu segera diturunkan. Nah, dari penjelasan Anda bahwa memang ini harus dilakukan, artinya memang tidak bisa sesederhana itu langsung diturunkan. Begitu, artinya kan tuntutan ini juga tidak serta-merta bisa langsung dipenuhi. Kemudian juga mahasiswa menulis pemerintah menyetop program MPD dan juga
pembangunan koperasi desa, dan dari penjelasan Anda yang kami tangkap bahwa ya program ini tidak bisa dihentikan karena tadi programnya punya tujuan yang sangat besar, tetapi ya pemerintah berkomitmen bahwa tata kelolanya akan diperbaiki. Itu maksud saya, pemerintah belum bisa memenuhi apa yang menjadi tuntutan masyarakat, tuntutan mahasiswa. Nah, karenanya saya mau tekankan lagi Mas Batra, besok masih akan ada gelombang unjuk rasa. Apa yang akan disampaikan pemerintah kepada mahasiswa yang juga mungkin mewakili publik soal suara-suara keresahan mereka soal terkait kondisi ekonomi kita saat ini? Terkait soal besok ya, saya belum dapat update ya, Ya. terkait apa namanya soal aksi unjuk rasa, tetapi lagi-lagi kami menekankan bahwa menyampaikan pendapat, menyampaikan kritikan, ya berpendapat di muka umum itu tidak dilarang dan sah-sah saja, dan undang-undang kita juga memperbolehkan itu. Ya tentu juga kita berharap bahwa ini alam demokrasi, namanya kritik, namanya penyampaian pendapat tidak boleh dilarang. Dan Presiden Prabowo secara tegas menyampaikan bahwa berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kritik, memberikan saran. Beliau juga tentu dalam hal penyampaian pendapat juga bahkan berpidato di DPR bahwa kami sangat menghargai oposisi, karena itu juga bisa menjadi alarm bagi pemerintah, itu juga bisa menjadi alat kontrol agar program-program pemerintah bisa lebih tepat sasaran, tepat guna, sehingga memang dalam alam demokrasi ya tentu dibutuhkan yang namanya masukan, kritikan ataupun pendapat. Bahwa teman-teman ingin melakukan penyampaian pendapat itu silakan aja, dan kami juga berterima kasih ya bahwa kemarin mahasiswa menyampaikan pendapat secara kondusif, ya tidak ada provokator, dan inilah alam demokrasi bahwa berbeda pandangan, berbeda pendapat itu adalah sesuatu keniscayaan, dan itu juga harus terus dipelihara agar dinamika berbangsa kita makin baik dan kualitas demokrasi kita ke depan juga makin terukur dan makin berkualitas. Baik. Sepakat. Yang jelas besok mahasiswa akan kembali berunjuk rasa menuntut perbaikan ekonomi, dan juga kita percaya pemerintah tidak anti kritik dan akan merespons dengan bijaksana soal aspirasi dan juga suara rakyat yang diwakilkan oleh mahasiswa. Kita nantikan langkah konkret apa yang akan dilakukan pemerintah untuk kemudian secara perlahan memperbaiki kondisi perekonomian saat ini yang juga disebabkan oleh tekanan global. Terima kasih juru bicara Partai Gerindra Bachtra Banung sudah bergabung di Breaking News Kompas TV dan berbagi pandangannya. Selamat malam menjelang pagi dan sehat selalu Mas Bachtra.